Mengenal taksi terbang EHang 216. Taksi terbang asal China, EHang 216 sudah mendarat di Indonesia. Autonomous Aerial Vehicle (AAV) tersebut dibawa oleh importir umum Prestige Image Motorcars. Presiden Direktur Prestige Image Motorcars, Rudy Salim mengatakan, EHang 216 akan dijual di Indonesia. Saat ini mobil terbang masih perlu beberapa tahap sebelum dapat izin terbang. Sebetulnya kita sudah mau jual. Tapi kalau kita jual tapi perizinannya belum selesai kan percuma, kita akan mematuhi perizinan dan regulasi yang ada di Indonesia sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku. Setelah itu keluar, kita siap, kata Rudy Salim. EHang 216 merupakan kendaraan udara otonom berpenumpang. Motor penggeraknya menggunakan teknologi listrik dan diproduksi oleh Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd. Secara kasat mata desain EHang 216 tak ubahnya drone raksasa yang bisa mengangkut 2 penumpang. Mengacu pada lembar spesifikasi, EHang 216 memiliki 16 baling-baling dan 8 lengan yang dapat dilipat. Fungsinya untuk menghemat area parkir dan hanya butuh area 5 meter persegi. Dimensi memiliki tinggi 1,77 meter dan lebar 5,61 meter. Kendaraan ini diklaim mampu membawa beban maksimum 220 kg. Untuk terbang EHang 216 menggunakan saluran transmisi nirkabel 4G atau 5G sebagai kanal komunikasi dengan pusat komando dan kendali. Penumpang bisa duduk dan menikmati perjalanan tanpa perlu mengontrol atau mengoperasikan pesawat. Rute penerbangan akan disurvei terlebih dahulu untuk mengatur rencana penerbangan terbaik. EHang 216 diklaim mampu terbang dengan kecepatan maksimal 130 km per jam, dengan ketinggian 3000 meter dan jarak penerbangan mencapai 35 km dalam 21 menit. Kendaraan yang menggunakan daya listrik 100% ini disebut bisa meminimalisir kegagalan pengoperasian yang disebabkan kesalahan manusia. Proses logistik pun dapat menjadi lebih efisien, meski daya angkut mobil cukup terbatas dibandingkan dengan alat transportasi lainnya seperti truk dan kapal laut. Mengingat, kendaraan Autonomous Aerial Vehicle (AAV) tersebut dipercaya menjadi transportasi masa depan yang bisa mengatasi kemacetan lalu lintas. Tetapi, saat ini pengoperasiannya masih dikaji oleh Kementerian Perhubungan. Setelah memperkenalkan mobil listrik pertama pada 3 tahun belakangan lewat Tesla Model X, kini kami membawa EHang 216 untuk menunjukkan perkembangan otomotif dunia ke masyarakat Indonesia, papar Presiden Direktur Prestige, Rudy Salim kepada wartawan. Sehingga, pihak terkait harus bersiap untuk menyambutnya karena masa depan ada di depan mata, lanjutnya. Hanya saja, Rudy masih belum bisa mengungkapkan lebih jauh mengenai EHang 216, terkhusus mengenai penerbangan. Tapi perseroan berencana untuk dapat melakukan uji coba di Bali pada Oktober tahun 2021. Dalam kondisi Indonesia, kendaraan ini lebih disasar untuk kebutuhan mobilitas di dalam kota dengan jarak pendek. Sistemnya jadi sewa, misalkan dari titik A ke titik B untuk menghindari kemacetan, ujar Rudy. Mengenai tarifnya, pihak Prestige belum menghitung secara rinci. Diperkirakan, akan berada di bawah 1 jutaan atau lebih murah dibanding menyewa helikopter untuk kebutuhan serupa. Tarif tersebut merupakan hasil akumulasi dari biaya pengisian baterai EHang 216, perawatan, sampai dengan parkir. Diketahui, baterai EHang 216 memiliki kapasitas untuk menempuh jarak 35-65 km dengan muatan maksimal 220 kg serta waktu terbang 21-40 menit. Sementara kecepatan maksimalnya 130 km per jam. Listrik Rp100.000, tapi ada komponen yang harus diganti. Sama seperti pesawat terbang setiap sekian ratus jam atau ribu jam diganti. Nah ini kalau dipukul rata mungkin setiap setengah jam tidak sampai 1 juta, dan itu akan dikonversi jadi tarif, ucap Rudy. Selain disewa setiap kali perjalanan, Rudy menjelaskan pihaknya juga punya konsep lain yakni sewa tahunan sebagai member. Sistem sewa ini sudah meliputi pilot yang mengendalikan EHang 216 dari daratan. Konsep sewa tahunan ini dibidik buat pengusaha, publik figur, sampai kebutuhan instansi pemerintahan. Jadi membership tahunan, dan pilotnya sudah sekalian. Lebih murah daripada beli helikopter, kata dia. Kalau untuk individu, kita memang ada rencana tapi perhitungan tarifnya belum.
Kita juga harus pikirkan titik mana saja yang bisa digunakan untuk terbang dan mendarat karena tak bisa sembarangan, tambah Rudi.